Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Thumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina wa maulana Syaikhul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, thumma khususan ila arwahi ahli kubur fi hadal jamaah Masjid Taufikur Rahman. Anta ta'lamu ya Allah bi asma'ihim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifan bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para jamaah sadayana semuanya yang saya hormati, para kesepuhan, ahli-ahli Masjid Taufikur Rahman, tanpa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa takdim pribadi kepada semuanya. Pertama dan utama, mari sama-sama kita bersyukur bilisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan hidayah oleh Allah untuk tetap kita duduk pada sholat maghrib untuk taklim, ya, taklim. Duduknya saja kalau taklim insya Allah pahalanya besar. Man julusu kasa'atan fi majlisil ilmi la siyata qalaman wa la taktuba harfan khairul laka min idki alfi raqabah. Siapa saja yang duduk di majlis ilmu, la siyata qalaman, tidak memegang pulpen, kolam, wala taktuba harfan, gak nulis satu huruf pun, hanya dengerin aja, maka itu pahalanya lebih baik daripada dia memerdekakan 1000 hamba sahaya. Apalagi kalau nulis, apalagi kalau pegang pulpen, apalagi kalau kita yang kita peroleh dari isi pengajian itu kita cerna, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru dengerin aja, yang baru dengerin aja. Kemudian mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam selamanya Allah curahkan, anugerahkan kepada baginda Habib al-Karim Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke materi
melanjutkan materi yang tertunda setelah kita melaksanakan ibadah puasa, materi fikih masih di sekitar rukun sholat. Saya tandai waktu sebelum puasa itu kita sampai ke rukun yang kelima. Rukun yang kelima itu ruku. Nah, sekarang kita masuk ke rukun yang ke-6, yaitu al-i'tidalu ma'at tumaninati fihi. Rukun yang ke-6 itu adalah i'tidal ma'at tumaninah, beserta tumaninah. Tumaninah itu berhenti sejenak. Jadi i'tidal dengan tumaninahnya itu jadi rukun sholat yang ke-6. Rukun itu apabila tidak dilaksanakan atau tidak sah, maka sholat kita dengan otomatis tidak menjadi sah, rukun. Maka hati-hati dengan rukun ini, jangan sampai tidak terlaksana atau salah melaksanakannya, karena akibatnya akan fatal terhadap pelaksanaan sholat kita. I'tidal itu apa? I'tidal itu adalah kembalinya ke posisi ketika kita sebelum ruku. Itu namanya i'tidal. Sekali lagi, i'tidal itu kembalinya ke posisi sebelum kita ruku. Kembali ke posisi sebelum kita ruku. Sebelum kita ruku, posisi kita bagaimana? Berdiri. Kemudian tangan ke bawah atas sidaqah. Sebelum ruku. Sebelum ruku. Sidaqah. Nah, memang kalau fikih mah harus dipraktekin ya. Nah, sebelum ruku kita gini kan? Iya kan? Sebelum ruku kita begini. Tangan. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Nah, i'tidal itu kembalinya posisi kepada sebelum ruku. Berarti berdiri lagi. Sebelum ruku kita tangan ke bawah atau ke atas ini. Sebelum ruku sidaqah ya. Sebelum ruku tangan itu sidaqah. Maka sesuai dengan definisi i'tidal itu kembalinya ke posisi sebelum ruku. Maka posisinya sunnahnya itu sidaqah lagi ya. Sunnahnya ya, namanya nih Bapak begini. Saya katakan ya, sebelum ruku nih kan begini, terus ruku, habis ruku kita balik lagi ke i'tidal. Nah, maka sunnahnya kalau kita i'tidal itu kembali ke posisi semula. Kembalinya ke posisi semula itu adalah namanya irsal khafif. Ya. Irsal khafif. Irsal khafif itu artinya sidaqah deui. Dalam istilah fikih namanya irsal khafif. Kalau tangan dikebawahin lagi boleh enggak? Boleh. Tapi enggak dapat pahala sunnah. Nah, namanya kalau ke bawah lagi nih. Ya. Ruku. Subhanallah. Nah, ini namanya irsal khafif. Sunnahnya begini lagi. Kalau ke bawah boleh? Boleh. Ke bawah lagi. Nah, ruku. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah.
Kalau ke sini balik lagi ke bawah tangan begini, itu remnya kudu pakem. Tahu pakem? Pakem plek begini. Nggak boleh goyang-goyang. Kalau masih goyang kemudian kita sujud, maka sholatnya teu sah. Awas, maka sholatnya teu sah. Kenapa nggak sah? Karena tumaninah jadi rukun. Tumaninah itu berhenti sejenak. Sejenak asal napas. Ini kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gini. Mereka gini kan namanya. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Iya. Sok ayatnya begitu. Ada nggak begitu? Nyadar nggak? Nyadar nggak? Kagak nyadar karena sudah jadi kebiasaan. Padahal mereka rukun. Masih yuk kan? Sami Allahu liman hamidah. Allah. Ya, langsung sujud. Nah, ieu nak kini caneureun teh sekedar goyang terus. Dan itu kadang-kadang nggak nyadar loh. Tuh ustadna teu kiaina anu magahan unggal poe. Karena kebiasaan dan salat itu tiap hari. Kalau sesuatu yang dikerjakan sering, maka keseringan itu menjadi hal yang tidak nyadar. Padahal itu salah. Makanya kudu dibejaan kalau kayak zaman itu, dibejaan. Bukan ya. Tadi sholatnya waktu iktidal itu masih goyang-goyang kene. Langsung sujud. Tumaninah rukun enggak? Rukun. Al-i'tidalu ma'at tumaninati fihi. I'tidal berhenti sejenak kepada posisi semula sebelum ruku. Itu namanya i'tidal. Kalau ke bawahin namanya irsal mutlak. Kalau sidaqab irsal khafif. Maka untuk amannya lebih baik sidaqab deui. Sami Allahu liman hamidah. Aman tuh? Aman. Pahala menang, pahala sunnah. Terus tidak akan tumaninah pasti terlaksana. Begini apa cici? Diam gini mah udah pasti gitu. Tapi kalau nggak biasa agak susah juga kiri. Nah, maka lamun ingat, kalau lagi ingat gini. Kalau lupa nggak apa-apa begini, asal pakem remnya. Plek gitu. Ya, asal pakem remnya. Nah, kalau masih goyang-goyang, langsung ruku, langsung sujud. Sekali lagi, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Kagak sah. Kenapa kagak sah? Rukunna katinggaleun. Rukunnya kagak sah, yaitu tidak tumaninah. Nah, sekarang masih i'tidal nih, masih i'tidal. Sunnahnya selain sidaqab lagi, sebelum i'tidal itu ngangkat tangan. Ya, ngangkat tangan. Kan mau ruku orang ruku begini. Nah, ruku begini. Sebelum i'tidal ngangkat tangan, sami Allah. Sambil ngomong sami Allah. Sami Allah. Ngangkat tangan sunnah lain wajib, lain rukun. Kalau ngangkat tangan boleh? Boleh, cuma kagak dapat pahala habis ruku. Sami Allahu liman hamidah. Aki-aki pengedulan. Entas ruku begini. Sami Allahu liman hamidah. Dapat boleh? Boleh.
nggak dapat pahala sunnah. Sunnahnya habis ruku begini, angkat tangan sambil ngucapin lafaz Sami Allahu liman hamidah. Nanti kita salat itu kan dihayati. Pas papat tongisan, papat tongisan, jurarit, pas pancur renang, ya ingat nih, sanajan ke sekolah ya, bener kan ya, kajian teh dong geus mah dah katanya oh iya, ya, kajian teh dong geus mah, aki pernah salah hubel ya, aki, nggak apa-apa yang dulu mah datanya ya Allah ngampunin insyaallah, nah insyaallah ngampunin, asal dek ngaji, lamun teu dek ngaji moal diampunan, ya. Sami Allahu liman hamidah. Memeh selesai sama liman hamidah taruhlah di sini. Jadi jangan Sami Allahu liman hamidah. Jangan begitu. Sebelum dah tangan dah di sini. Sebelum dah tangan udah posisinya begini. Nah, itu sunnahnya. Sama mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dulu sebelum ini ada sejarahnya itu, ngucapin Sami Allahu liman hamidah. Dulu mah sebelum itu Allahu Akbar saja, tapi kemudian diganti dengan Sami Allahu liman hamidah gara-gara Abu Bakar datang lambat. Kan Abu Bakar mah nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah seumur hidupnya. Setelah dia masuk Islam, seumur dia masuk Islam sampai meninggal, belum pernah Abu Bakar tertinggal sholat berjamaah ikut takbir bersama Rasulullah. Ini udah takbir, Abu Bakar belum datang, maka dia tergopoh-gopoh dari rumahnya, lari-lari. Ya, takut ketinggalan rakaat pertama. Nggak mau dia jadi masbuk. Udah kebiasaannya. Lompatan, ya, macet bisa lompatannya. Lari dia. Nyampe ke masjid, Rasul dalam keadaan sedang ruku. Itu Rasul mau itidal, ditekan punggungnya sama malaikat Jibril, tekan aja. Akhirnya si Rasul itu tidak langsung itidal, agak lamaan rukunya gini aja. Ngapain itu? Itu malaikat cicing heula Muhammad Abu Bakar karak datang, karak takbir supaya dapat satu rakaat. Kan orang yang ikut ruku bersama imam itu dapat satu rakaat. Kalau ikut ruku bareng-bareng, rukuna bareng dengan imam, nggak main itu namanya, main apa tuh namanya, kejar-kejaran enggak. Ini mah bareng ruku dengan imam ruku, kita ikut ruku. Maka apapun yang kita nggak baca, Fatihah nggak baca, nggak baca enggak, itu mah surat nggak baca, cuma ikut ruku doang dengan takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram langsung ruku Abu Bakar. Maka cek Abu Bakar pas datang masih keneh ruku, Rasulullah Abu Bakar ngomong begini, Alhamdulillahirabbil alamin, kabagian ruku keneh. Kata Abu Bakar tuh, karena Abu Bakar, karena Kanjeng Rasul dipegang punggungnya supaya jangan cepet-cepet tidak. Abu Bakar kabagian ruku. Maka mendengar itu Rasul langsung mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kami mendengar orang yang mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya begitu. Sami Allahu liman hamidah. Kami mendengar seseorang yang mengucapkan lafaz hamdalah. Ngadeng kita saha anu mengucapkan hamdalah teh? Abu Bakar Siddiq. Jadi kurang pitiluan sampai ayeuna jeung sahabat mengucapkan ketika mau itidal Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan ulah luhur-luhur biasa aja.
Sami Allah. Nih, ini apa namanya batasannya kuping. Sami Allahu liman hamidah. Sebelum selesai dah, tangan sudah posisi sedekap begini. Bisa dipahami? Nah, itu dua sunnah sebelum pada waktu kita i'tidal dan sebelum i'tidal. Sunnah pertama ngangkat tangan, sunnah kedua mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sunnah ketiga apa ini? Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu sunnah ketiga. Itu mas setelah sedekap itu. Ya, pan lamun baca eta i'tidalnya lama tuh i'tidalnya. Berarti tumaninahnya dapat banget gitu tumaninahnya karena mengucapkan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Karena kurang sujud. Nah, ketika i'tidal itu kita disunahkan untuk berdoa. Ya, disunahkan untuk apa? Berdoa. Berdoa yang pertama, berdoa pada saat waktu sholat subuh. Namanya doa naon? Doa kunut. Jadi ngaharulang iya. Kan sholat subuh waktu i'tidal. Masih i'tidal keneh kan? Ngadoa naon eta? Keur subuh. Kunut. Ya Allah ya Rabbi salat itu heubeul. Ngeblanknya, modenya. Nah, kan gini kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Salat subuh. Sunah naon? Doa kunut sebelum ruku kan? Sebelum sujud kan? Doa. Ketika kita sholat, doa yang diperbolehkan selain bacaan sholat itu dua tempat. Pertama ketika i'tidal, kedua ketika sujud. Maka boleh kita berdoa bacaan nambah selain bacaan sholat asal berbahasa Arab di waktu kita i'tidal dan waktu kita sujud. Doa kunut itu doa yang dilaksanakan ketika subuh, ketika tanggal 15 bulan Ramadan. Masuk di dia. Masuk ke. Yang ketiga di semua sholat fardu. Lain subuh apa lain? Semua sholat fardu disunahkan boleh kita berdoa waktu i'tidal. Namanya kunut nazilah. Untuk memohon berdoa pada saat kita sedang dapat mara bahaya. Ke waktu Covid. Ingat ke zaman Covid? Sholat Jum'ah pernah ke habis lagi sholat Jum'ah waktu i'tidal doa kunut pernah nggak? Waktu sholat Jumat nih lagi sholat Jumat pas i'tidal di rakaat terakhir itu imam langsung ruku dan langsung sujud tapi dia doa kunut dulu namanya doa kunut ya sila. Allahumma adfa'an al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal ta'una wal corona gitu kan wasuyubal mukhtalifata wasyada'ida ma dhuhara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil mu'minina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Keur salat apa itu? Jumat padahal bukan subuh. Namanya kunut nazilah. Itu kan pada saat i'tidal. Boleh kita meminta kepada Allah
pada waktu i'tidal dan pada waktu sujud, asal berbahasa Arab. Jangan pakai bahasa Sunda, apalagi bahasa Indonesia. Batal sholatna, ya, batal sholatna. Kalau pakai bahasa Indonesia ke ruku, habis sujud lagi sujud nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambahin apa? Hayang maut husnul khotimah abdi mah kajen teuing keur ngorana tukang bobok tukang tarok. Nah, hayang husnul khotimah kajen teuing keur ngorana jarang ngedul salat berjamaah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka ya Allah husnul khotimah. Minta ke Allah hayang maut husnul khotimah ke sujud. Pang deket-deketna kita dengan Allah yaitu ketika kita sujud. Fa'akthirud du'a kata Rasul, maka perbanyaklah kamu doa kepada Allah pada saat kita sujud. Nah, itu namanya doa kunut. Kunut dilaksanakan pada waktu subuh, dilaksanakan di tanggal 15 bulan Ramadan ke salat salat tarawih. Kemudian di setiap salat boleh, namanya kunut nazilah. Tuh ya. Karena misal kena kunut nazilah itu minta supaya kita dijauhkan dari bala, dari taun, dari penyakit menular. Nah, kalau ada, kata jamaah kemarin ada yang nanya, itu Ustaz katanya, kalau lagi baca doa tolak bala, Allahumma hdini fi man hadaita, itu biasa aja begini, tapi pas ngomong begini imamnya, Allahumma dfa'anal bala, dia begini. Dia begini. Pernah lihat? Pernah ngelihat enggak? Allahumma dfa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa ta'una wa suyuf sampai anges wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ustaz, emang ada yang doa begini kayak nolak aja kita. Penasaran enggak? Penasaran. Kemarin kenapa di pinggir gue kok begini? Gue juga ikut-ikutan begini. Ada gini. Wah, di sebelah gue gitu. Ikut aja begini. Nah, itu namanya turut mundi. Boleh nggak? Boleh, diikutin ya. Itu boleh nggak? Boleh. Itu adalah pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, Imam Nawawi itu ketika dia baca doa tolak bala ataupun kunut nazilah, tangannya dibalik begini. Jadi ulang protes. Ulama ya, namanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Yang begini itu pendapat Imam Syafi'i. Padahal mah Imam Nawawi itu adalah pengikut setianya Imam Syafi'i. Boleh, silahkan mau begini ya, atau mau begini saja silahkan, atau mau begini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena itu ada yang kita ikuti ya. Nggak boleh, nggak gampang, jangan gampang menyalahkan ya. Seperti itu. Kemudian ketika kita doa kunut, doa kunut itu sebetulnya nggak mesti harus yang kita baca saja. Yang kita baca Allahumma hdini fi man hadait itu adalah doa kunut yang dibaca oleh Rasulullah. Kita boleh nggak bikin-bikinan? Boleh, bisa mah. Boleh kalau bisa mah. Asal memenuhi 3 kriteria. Pertama ada doa. Kedua ada sanaan. Sanaan itu pujian. Ketiga ada sholawatnya. Ada kunut. Maka ketika kita kunut itu ada 3 unsur. Ada doa, ada pujian, ada sholawat. Mana tuh doanya? Nih. Allahumma hdini fiman hadait
wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Itu doa. Maka ketika baca itu imam sunnah keras, makmum ulah tuturutan, ulah ngikutin Allahumma Allah cik imam. Kalau jadi imam berarti ni-nya diganti na. Allahumma hdina. Ay sorangan mah kalau lagi sendiri, kita sholat sendiri ni wa'afina. Ya, kalau jadi imam, nah imamnya ngomongnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu berdoa Allahumma hdina, ya Allah berikan kepada kami petunjuk hidayah seperti orang yang sedang Kau berikan hidayah kepadanya, hidayah. Jadi minta kami, ya Allah berikan kami. Kalau nih ya Allah berikan saya hidayah. Ngedoa buat diri sendiri, jamaah kampung doa itu diberi hidayah di gue doa. Itu pinter connect namanya. Ya. Itu namanya kagak adil. Doa dia Nah, kalau imam ngomong doanya begini, Allahumma hdini fiman hadait, cik makmun, amin. Itu imam dosa. Makruh hukumnya ketika berdoa bareng-bareng, doanya buat dia diri sendiri. Itu namanya egois. Ngedoain dirinya doang. Iya enggak? Ya Allah berikan saya hidayah. Biarin aja jamaah mah yang di belakang kagak diberi hidayah juga. Ya. Kayak begitu kan? Iya, interconnect itu namanya. Ya, enggak boleh itu imam. Kalau berdoa lagi banyak harus ya harus Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Makmum ulah cicing baik, amin amin. Ini mentang-mentang suhu jangan sikat gigi. Males ngomong amin. Ngabelet baik. Cik imam ya jamaah kemarahan masa gue harus begini katanya ya. Imam kan jadi bingung dia, apa tadi katanya cuma satu baris gini pas lagi takbiratul ihram, apa segitu aja kagak nambah katanya ya. Kenapa? Karena diem baik makmumnya. Amin, sunnah ngomong amin, amin amin, nggak usah kenceng-kenceng. Aminnya biasa aja, ngikutin irama imam. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Itu kalau imam dan nadanya begitu, kita harus ngikutin nada imam biar nyambung. Kan sholat juga pakai seni ya tuh. Kos adan pakai seni nggak? Pakai seni. Coba kalau adan tak pakai seni, bingung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naon itu gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lain kita mah, kita meruas. Nah, adan itu ada iramanya, ya sama dengan gitu. Kalau adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, adan lagi. Takbiran ya mah. Takbiran. Allah adan mah ayat nadana adan ya. Maka ketika kita mengamini imam apa tuh namanya doa kunut pun harus ngikutin irama kata imam. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Jangan a'toet, toit, it. Allahumma hdina fiman hadait, bukan hadait. Hadait, jangan hadait. Ya, makmum doa bukan itu. Doa.
Nah, dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Itu namanya pujian. Maka imamna ngomongnya rada pelan-pelan. Maksudnya apa? Si makmumna supaya ulah ngomong amin. Makmumnya supaya ngikutin bacaan eta. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam baca fa innaka, makmum juga baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai falakal hamdu ala ma qadait. Itu imam ama makmum baca itu. Karena itu mah bukan doa, namanya pujian. Oh, orang imam teh kadang kenceng, kadang suka dengeng. Aing karaknya ho ayeuna mah horenganan eta kitu. Kamari ternaranya, iya kan? Imam kok Allahumma hdina fi man hadait mah kenceng. Kalau fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai falakal hamdan kok di ini pelan ya. Kenapa? Itu ternyata kalau Allahumma hdina mah itu doa, sunnah oleh makmum diamini. Sunnah yang diem aja ya makmumnya. Kalau dari fa innaka taqdi itu namanya puji. Maka imam ama makmum kudu baca doa itu. Fa innaka sampai ke falakal hamdu ala ma qadai. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu ma wa la ya'izzu man tabarakta rabbani wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma eta baca bareng-bareng jeung imam. Baru baca sholawat. Sholawat imamnya kenceng deui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Kata makmumna. Sini suka apa tuh namanya? Keras apa pelan? Wa sallallahnya. Keras. Nah, udah benar. Ya, jadi dari maqadait itu bareng-bareng pelan tuh sama imam sama makmum. Karena wa sallallahu itu baca sholawat. Kalau sholawat doa bukan? Doa. Kita ngedoain Nabi Muhammad, maka diaminin sama kita. Ya, diaminin. Wa sallallahu ala sayyidina, kata imam nih. Imam itu ngomongnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, itu kenceng keras seperti Allahumma hdina fiman hadait. Awal doa, tengah pujian, akhir doa lagi. Awal doa, tengah pujian, akhir sholawat. Maka harus diamini. Sama siapa? Diamini sama siapa? Sama makmum. Amin. Nah, udah beres nih. Kalau itidal belum beres, sedikit lagi. Ini baru itidal doang loh. Izin. Ya, kan gini kan? Nah, aminnya gimana caranya? Nggak usah begini. Gimana caranya? Nah, diaduk ke ini. Selingir jeung cingir. Kelingking. Ini. Doanya gini. Ya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Tawallana fi man tawallait. Amin. Barik li wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Mau wakina bifadlika syarra ma qadait, maka mau fa innaka ta'ala ya syarra ma qadait, mau itu aja fi ma'adwaqi
qina syarra, tidak pakai bifatika apa-apa. Wa qina syarra ma qadai. Jadi mau pakai bifatika mangga, enggak juga, enggak apa-apa, langsung langsung wa qina syarra ma qadai. Amin gitu. Enggak usah tinggi-tinggi, biasa aja. Habis wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Langsung apa? Sujud. Nggak usah ngusap muka. Nggak usah. Lah kenapa? Ngusap muka itu bukan gerakan sholat. Nggak boleh ketika kita habis doa qunut sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nggak boleh ngusap muka. Langsung saja wassalam, Allahu akbar, langsung sujud. Itu di dalam sholat, nggak boleh ngusap muka. Tapi ketika setiap beres kita baca doa, sunat hukumnya mengusap muka. Ya. Kalau habis sholat, fil alamina innaka hamidum majid, sampai tiga misalkan, assalamualaikum warahmatullah. Imam harus mutawali, nyambung. Imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum beres loh yang kedua, salam yang kedua, makmum baru ngomong assalamualaikum warahmatullah. Jangan imam masih di salam pertama, makmum udah duluan salam. Dengerin dulu imam sampai beres salam yang kedua, baru makmum salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karak makmum assalamualaikum. Pan beres sholat baru kita ngusap muka. Sunahnya satu, tangan ngusap muka. Lah itu Ustaz tadi nggak boleh katanya lagi sholat ngusap muka. Kok itu ngusap muka? Kan kalau udah salam udah beres sholat. Kalau udah salam berarti udah beres sholat. Itu mah ngusap muka di luar kerjaan sholat. Kalau lagi doa qunut, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ngusap muka. Lagi sholat? Lagi sholat. Itu mah di tengah-tengah sholat. Kalau udah salamah berarti udah beres sholat. Maka sunnah habis kita sholat, kok ngusap muka? Kan habis sholat lah nggak doa. Sholat itu artinya doa. Maka ketika beres sholat, sunnah kita ngusap muka karena habis ngedoa. Kan doa yang paling bagus itu adalah ketika sholat. Ketika kita sholat, kita berdoa di waktu i'tidal dan di waktu kita sujud, maka kemungkinan dikabulkan oleh Allah jauh lebih besar ketimbang kita berdoa di luar sholat. Maka manfaatkan doa waktu sholat ketimbang kita berdoa di luar waktu sholat. Ya. Jadi sekali lagi, berdoa di waktu sholat jauh kemungkinan dikabulkannya lebih daripada kita berdoa di luar sholat. Maka perbanyak kita berdoa di waktu kita sujud. Apalagi ketika kita sholat sunnah di rumah. Min kalama, paling sujud terakhir. Min kalama ngadoa ke Allah. Ya Allah, abdi hayam maut husnul khatimah ya Allah. Dina hate.
Itu bisa Sunda, atau bisa Arab mah. Ya, dalam hati boleh pakai bahasa Sunda, boleh, tapi ngomongnya di hati, nggak usah ngomong dikedalin di mulut. Kalau mau dikedalin boleh, tapi harus berbahasa Arab. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Boleh itu. Kita minta kepada Allah meninggal dalam keadaan ujungnya baik. Ya, yang lalu-lalu nggak usah dipikir. Sebab dinilai manusia masuk surga tidak masuk surganya akhirnya, bukan awal. Kurngoraka lagi mudanya all ibadah, rajin tahajud, rajin sholat, rajin berjamaah. Udah mau meninggal suhul khotimah, ya Allah ya Rabbi, itu kebaikan yang lalu-lalu itu terhapus. Sayang. Maka jangan melihat orang lain itu kebelakang. Jangan suka melihat orang lain masa lalu, keburukannya. Ya, sebab keburukan akan terhapus jika kita berlaku kebaikan di ujung usia kita. Kayak sekolah ujian, ranking kelas 1, 2, 3 ranking. Udah gitu ujian nasional. Ujian nasionalnya jelek nilainya. Soalnya dia lagi juga kurang konsen, lagi diputus sama pacarnya misalkan. Terlulus, nilainya kecil. Lulus kagak? Kagak lulus. Kenapa? Karena dilihatnya akhirnya, nilai akhir, nilai UN-nya. Ini rapot yang lama-lama tuh, yang kagak dilihat. Ya, makanya kita selalu meminta kepada Allah di sujud terakhir, Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Apa? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Mau pakai min husnil khatimah. Apa enggak? Apa enggak? Hafal ya. Di sujud terakhir minta ke Allah ayam maut husnul khatimah. Maut husnul khatimah jaminannya insyaallah surga. Tuh, berdoa. Habis kita sholat selesai maka jangan lupa. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma. Kapan doaku itu didengar oleh Allah, ya Rasul? Kata Rasul, duburan sholat, yaitu pada saat selesai kita melaksanakan sholat. Maka pada saat kita selesai melaksanakan sholat, jangan sampai kita lupa berdoa. Kalau bisa, bagusnya waktu kita belum merubah posisi duduk, masih iftirash atau tawarruk, ya, masih ya, duduknya masih begini, doa, ya. Maka imam itu kalau berubah posisi kemudian sila begini, kemudian menghadap 90 derajat, itu memberikan kesempatan kepada jamaah yang lagi sibuk untuk pergi atau berubah posisi, ya, seperti itu. Itu namanya i'tidal apa tadi? Kembalinya posisi kita kepada posisi sebelum kita ruku. Sebelum ruku kita begini, maka ketika i'tidal sunnah begini lagi. Ya, Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Aman kalau begini. Namanya irsal khafif. Irsal mutlak itu begini ke bawah. Tapi boleh begitu dengan catatan remnya hakem. Jangan sampai goyang. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Ya. Nanti terus tidak terakhir. Nah. Doanya deh ya.
dibacanya di akhir kita baca at-tahiyat ketika duduk tahiyat akhir. Boleh. Itu memang bukan boleh, memang dianjurkan begitu. Ya, itu disunahkan begitu, dianjurkan. Jangan sampai tertinggal itu. Lagi at-tahiyat nih, ya. Lagi at-tahiyat. Misalkan Bapak sampai fil alamina ya. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum. Bukan boleh, memang kudu itu mah. Ya, itu sunnah. Kita minta kepada Allah supaya tidak apa? Tidak diazab di alam kubur, tidak dimasukkan ke neraka, tidak dapat fitnah dunia dan akhirat, dan meninggal tidak ketemu dengan fitnahnya dajjal. Dah. Gitu ya? Nah, iya. Ketika setelah dia sholat wajib selesai, terus dia sholat sunat ba'diyah, itu ada yang sudah pindah, ada juga yang di situ juga. Oh iya. Itu kalau pindah sebetulnya hanya pertanda bahwa kita itu pengen dapat pahala sholat sunnah di rumah. Kan sholat sunnah itu sunnahnya di rumah. Bapak ulah osok suudon, iya dong si ustaz, engkau mandi tahan sholat ba'diyah. Makanya lamun ngaji dengerin ucapannya, jangan dengerin perbuatannya. Ini agak lama boleh ya? Agak lewat dikit boleh ya? Ini ya. Nih kalau ngaji nih, kalau saya ngaji dengerin ucapannya, jangan dengerin perbuatannya. Kalau dengerin ucapannya, ikutin aja ucapan ustaz. Kalau perbuatannya kadang-kala kagak sesuai dengan ucapannya. Gimana contohnya tadi? Ustaz gimana? Sunnah ba'diyah qobliyah, ba'diyah dia langsung becir, langsung lari. Padahal si ustaz itu sholat sunnahnya di rumah ba'diyahnya, karena dia pengen dapat pahala yang lebih gede. Daripada di rumah enggak, di masjid aja, pindah posisinya, geser ke belakang, bukan ke samping, ke belakang. Itu artinya pindah. Ceritanya Kak Imam. Pindah posisi. Sunnah itu sunnah. Ya, jangan di tempat di situ aja, jangan. Harus pindah posisi, minimal selangkah ke belakang. Di belakang masih banyak jamaah, ya kemana aja lah pindahnya. Yang penting mah jangan di posisi itu juga. Makanya sekali lagi, kalau ngaji dengerin ucapannya, jangan liatin contoh nih perbuatannya. Cek saya, kalau atahiyat ataupun sujud itu kakinya harus dilipat. Ini ditukarkan ini punten ini kan. Ya kan? Kata saya nih lagi ngaji. Pas itu jamaah sholat di belakang saya. Ustaz kagak sesuai dengan omongannya katanya. Kenapa? Dia ngomong sendiri tapi kakinya ininya apa sih namanya nih, jempolnya kagak ditekuk katanya. Kagak sesuai dengan omongannya. Itu gara-gara liatin perbuatannya. Padahal si ustaz pada waktu itu lagi cantengan. Atau lagi apa? Lagi asam urat. Kalau maksain kan merings, nggak bisa itu kalau dipaksain. Makanya nggak dilipet, ya nggak ditekuk, biasa aja. Tuh itu gara-gara kalau dengerin ngaji ngikutin perbuatannya, bukan ngikutin ucapannya. Makanya kata Sayyidina Ali, undur maqala wala tandur makila. Kalau lagi ngaji dengerin yang diomongin, jangan liatin perbuatannya, karena jalan mama mahalul khatawan, tempatnya lupa dan salah. Kagak ada ustadz yang sempurna, ada yang sempurna juga Kanjeng Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Bukan membela diri, ya, bukan membela. Tapi kenyataannya memang begitu. Ya, cukup ya. Cukup, maka kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.